Pada bulan Maret 2026, Kementerian Pertahanan Finlandia membuat pengumuman yang sederhana, langsung, tanpa drama. Mulai sekarang, senjata nuklir NATO dapat masuk ke wilayah Finlandia. Di Moskwa, juru bicara Putin tampil di depan kamera dan menggunakan kata-kata yang persis sama seperti yang digunakan Rusia sebelum menginvasi Ukraina. Jika Finlandia mengancam kami akan mengambil tindakan yang sesuai. Finlandia baru saja melakukan sesuatu yang tidak dilakukan negara manapun selama puluhan tahun. Sesuatu yang membuat Rusia berkeringat dingin tanpa melepaskan satu tembakan pun. Tapi senjata nuklir hanyalah permulaan. Karena apa yang terjadi dalam 18 bulan sebelumnya adalah kisah yang Rusia lebih suka agar Anda tidak pernah mengetahuinya. Rencana Putin itu sederhana. Membangun pasukan di luar NATO, memindahkan pembom ke Arktik, dan memaksa Finlandia mundur. Tampaknya berhasil, sampai akhirnya tidak lagi berhasil. Kisah ini dimulai dari sisi perbatasan Rusia. Dan untuk memahami apa yang sedang dibangun Rusia di sana, kamu perlu melihat sesuatu yang terjadi 85 tahun yang lalu dan yang tidak pernah dilupakan oleh orang Finlandia. Pada bulan November tahun 1939, Uni Soviet menginvasi Finlandia. Tentara Merah memiliki lebih dari 1,5 juta tentara, tank, artileri, dan angkatan udara. Stalin percaya bahwa dalam 2 minggu negara itu akan menyerah. Butuh hampir 4 bulan dan menelan korban antara 125.000 hingga 165.000 tentara Soviet tewas. Catatan Rusia tidak pernah sepenuhnya dibuka, tetapi angka berapapun dalam kisaran itu sudah sangat menghancurkan. Finlandia kehilangan wilayah, tetapi tidak pernah diduduki. 85 tahun kemudian, Rusia kembali mengarahkan pandangannya ke tempat yang sama, rute yang sama, koridor tanah yang sama yang memisahkan kedua negara. Sebuah wilayah bernama Karelia dan mulai membangun ini. Ini Petrozavodsk, ibu kota Republik Karelia, di sisi perbatasan Rusia, 160 km dari Finlandia. Hingga tahun 2024, di tempat ini terdapat sebuah pangkalan militer Soviet yang benar-benar terbengkalai. Bangunan-bangunan runtuh, rumput liar menutupi segalanya, tanpa satupun tentara terlihat sejak awal tahun 2000-an. Namun pada tahun 2025, citra satelit dari saluran TV Finlandia Yle menunjukkan sesuatu yang berbeda. Hutan telah ditebang. Lebih dari 50 truk militer diparkir di ruang terbuka. Gudang-gudang baru bermunculan entah dari mana. Pembangunan berlangsung dengan sangat cepat. Rusia sedang membangun sesuatu di sini secara diam-diam dan Petrozavodsk hanyalah permulaannya. 110 km dari perbatasan Finlandia di Kandalapsha, satelit menunjukkan sebuah kota militer yang benar-benar baru. Sedang dibangun dengan tenda-tenda, gudang, asrama, sebuah pos kesehatan, dan bahkan sebuah stasiun pengolahan air. Semua itu berada di sebuah area yang beberapa bulan sebelumnya hanya digunakan untuk menyimpan peralatan lama. Total biaya program ini 42 miliar rubel, sekitar 460 juta dolar, di sebuah negara yang sudah berada di tengah-tengah perang. Tujuannya, membentuk apa yang disebut Korps Angkatan Darat ke-44, sebuah kekuatan baru hingga 15.000 tentara yang ditempatkan di luar wilayah NATO. Tapi inilah yang tidak diceritakan Kremlin kepada siapapun. Di atas kertas, Korps Angkatan Darat ke-44 adalah ancaman yang kuat. Dalam praktiknya, ceritanya sangat berbeda. Sebagian besar tentara yang seharusnya membentuk korps ini masih bertempur di Ukraina, di wilayah Kharkiv, lebih dari 2.000 km dari sana. Peralatan yang seharusnya memperkuat pangkalan baru justru dikirim langsung ke garis depan. Pangkalan di Petrozavodsk sebagian besar berfungsi sebagai bengkel, tempat untuk memperbaiki tank dan kendaraan Soviet yang berkarat sebelum dikirim ke medan perang. Dan ada satu detail yang mengungkapkan semua ini lebih baik daripada gambar satelit manapun. Ketika keluarga-keluarga militer pertama mulai tiba di Petrozavodsk,
Gubernur Karelia sendiri pergi ke media dan menegaskan bahwa ini bukan kedatangan unit baru, ini adalah sebuah kepulangan, bahwa Karelia selalu menjadi pos terdepan negara. Perhatikan pilihan kata-katanya. Bukan pertahanan, tapi takdir. Itu adalah logika yang sama yang digunakan Rusia untuk membenarkan setiap perang yang mereka lakukan. Artinya, Rusia sedang menciptakan skenario ancaman tanpa punya tentara untuk mewujudkannya. Dan tahu kenapa mereka memutuskan untuk melakukan itu? Nah, untuk memahami itu, kamu perlu memahami bagaimana cara berpikir Putin. Ketika Finlandia bergabung dengan NATO pada bulan April 2023, itu menciptakan masalah internal yang serius bagi Kremlin. Putin telah menghabiskan bertahun-tahun mengatakan bahwa perang di Ukraina adalah respons yang diperlukan terhadap perluasan NATO. Namun, jika NATO bisa begitu saja berkembang, sekarang dengan Finlandia, sekarang dengan tambahan 1.300 km perbatasan dengan Rusia, argumennya mulai terlihat lemah. Solusinya, melakukan apa yang selalu dia lakukan ketika merasa terpojok, menunjukkan kekuatan, mengintimidasi, menggelar pertunjukan militer, membangun pangkalan, menggerakkan pesawat, mengumumkan pembentukan pasukan baru. Menunjukkan kepada rakyat Rusia bahwa Rusia sedang merespons provokasi NATO, meskipun tentara yang sebenarnya masih berada di Ukraina. Masalahnya adalah pertunjukan militer memiliki konsekuensi nyata, dan konsekuensi yang tidak diperhitungkan Rusia ternyata sangat menghancurkan. Tapi sebelum membahas itu, kita perlu memahami apa yang dilakukan pesawat-pesawat ini setiap minggunya. Pembom Tu-95 dan Tu-22M3. Merekalah yang membawa rudal jelajah, yang menghancurkan gedung-gedung dan memaksa keluarga-keluarga berlari ke tempat perlindungan bawah tanah di tengah malam. Pada minggu serangan Ukraina, Rusia telah meluncurkan lebih dari 400 drone ke kota-kota Ukraina, serangan terbesar sejak awal perang. Apa yang terjadi selanjutnya adalah respons terhadap hal itu. Pada tanggal 1 Juni 2025, Ukraina melancarkan salah satu operasi militer paling berani dalam perang modern. Selama 18 bulan, agen-agen dinas intelijen Ukraina diam-diam merencanakan apa yang kemudian dikenal sebagai Operasi Jaring Laba-Laba. Idenya sederhana, brutal, dan benar-benar di luar apa yang bisa dibayangkan oleh jenderal Rusia manapun sebagai sesuatu yang mungkin terjadi. 117 drone diselundupkan ke dalam wilayah Rusia, disembunyikan di dalam kabin kayu, dimuat di truk biasa, dicampur dengan lalu lintas normal, dan diparkir di dekat pangkalan udara. Ketika waktunya tiba, atap kabin dibuka dari jarak jauh, dan drone-drone itu lepas landas secara bersamaan di 5 pangkalan udara di 5 zona waktu yang berbeda, artinya tersebar di seluruh wilayah Rusia sekaligus. Dari Murmansk di Arktik hingga Irkutsk di Siberia yang berjarak 4.300 km dari Ukraina. Setiap drone harganya antara $600 hingga $1.000. Setiap pesawat yang mereka hancurkan bernilai ratusan juta dolar. Ketika asap mulai mereda, Ukraina mengklaim telah menghancurkan atau merusak lebih dari 40 pesawat Rusia. Jumlah ini dikonfirmasi oleh NATO yang memperkirakan antara 10 hingga 13 pesawat benar-benar hancur. Di antara pesawat-pesawat itu terdapat pembom strategis Tu-95 dan Tu-22M3, pesawat-pesawat besar dan mahal yang sudah tidak diproduksi lagi selama puluhan tahun. Kerugian yang diperkirakan oleh Ukraina mencapai $7 miliar. Dan sekitar 20% dari seluruh pembom strategis Rusia tidak lagi operasional, hanya dalam satu malam. Blogger militer Rusia menyebut hari itu sebagai Pearl Harbor bagi aviasi Rusia, merujuk pada serangan Jepang yang menghancurkan armada Amerika secara tiba-tiba pada tahun 1941. Perbandingan itu sudah sangat jelas, tapi ceritanya tidak berhenti di situ. Untuk melindungi pesawat pengebom yang tersisa, Rusia mengambil keputusan yang tampaknya masuk akal pada saat itu. Mereka memindahkan sebagian besar pesawat ke pangkalan di ujung timur negara itu, terutama ke Ukrainka di wilayah Amur, lebih dari 8.000 km dari garis depan. Hasilnya, setiap misi serangan membutuhkan penerbangan selama puluhan jam. Kehausan pada pesawat yang sudah tidak lagi diproduksi dan tidak akan pernah diproduksi lagi menjadi sesuatu yang mustahil untuk ditahan dalam jangka panjang.
Biaya setiap operasi melonjak tinggi dan kemampuan untuk menyerang dengan cepat ketika diperlukan praktis menghilang. Rusia mencoba melindungi kekuatan terbesarnya dan dalam prosesnya justru membuatnya hampir tidak berguna. Pangkalan Olenia di Arktik adalah salah satu pilar utama rencana Rusia untuk mengintimidasi Finlandia. Kesanalah Rusia mengirimkan pembom strategisnya yang terlihat jelas, mengancam, ditempatkan dekat perbatasan NATO menjadi target yang sempurna. Tepat di sanalah operasi jaring laba-laba menghantam lebih dulu. Setiap keputusan yang diambil Rusia, memusatkan pesawat di utara, memperkuat pangkalan di dekat perbatasan Finlandia, membangun kehadiran yang seharusnya tampak mengancam. Pada akhirnya, itu justru memberikan Ukraina target-target yang tepat, dikenal, dan mudah diakses. Namun menghancurkan pesawat-pesawat Rusia hanyalah setengah dari ceritanya. Sekarang kembali ke cerita. Disinilah Finlandia kembali masuk dalam kisah ini. Finlandia diam-diam sedang membangun sesuatu dan itu jauh lebih mengganggu bagi Kremlin daripada drone apapun. Lihat, sebagian besar negara di Eropa telah menghabiskan beberapa dekade terakhir dengan memotong anggaran militer dan mengandalkan diplomasi. Setelah Perang Dingin, sepertinya era perang besar telah berakhir. Finlandia tidak pernah mempercayai hal itu. Sementara Jerman membongkar tentaranya dan Prancis memperdebatkan pemotongan anggaran pertahanan, Finlandia terus melatih 24.000 pemuda setiap tahunnya. Setiap pria Finlandia wajib mengikuti wajib militer saat berusia 18 tahun. Setelah dinas militer, mereka masuk cadangan dan tetap terikat dengan sistem militer hingga usia 60 tahun. Hasilnya adalah puluhan tahun persiapan yang tidak bisa dengan cepat ditiru oleh negara Eropa manapun. Finlandia memiliki kekuatan artileri terbesar di Eropa Barat, 700 howitzer, 700 mortir berat, dan 100 peluncur roket multiple. Lebih banyak daripada Prancis, lebih banyak daripada Jerman. Dan itu tidak hanya terbatas pada senjata saja. %83% orang Finlandia mengatakan bahwa mereka akan berjuang untuk membela negara melawan musuh yang lebih kuat, tingkat tertinggi di seluruh Eropa. Seorang mayor Amerika yang pernah berlatih dengan pasukan Finlandia berkata, tanpa ironi, "Saya tidak tahu kenapa kita tidak langsung saja ke Finlandia, melihat apa yang mereka lakukan, lalu menirunya." Dan ada satu detail yang merangkum semuanya lebih baik daripada angka manapun. Konon, jika Anda masuk ke bar manapun di Finlandia dan berteriak, "Siapa di sini yang tahu cara mengoperasikan senjata anti-tank?" Semua pria akan berdiri. Inilah negara yang diputuskan Putin untuk diintimidasi, dan respons Finlandia bukanlah kepanikan, bukan diplomasi yang malu-malu, tapi tegas, tepat, dan selama 18 bulan terakhir tanpa henti. Finlandia membeli rudal JASSM-IR, rudal jelajah jarak jauh yang mampu terbang rendah dan menghantam target di dalam wilayah Rusia tanpa mudah terdeteksi. Dikombinasikan dengan jet tempur F-35 yang akan datang pada tahun 2026, jet tempur paling canggih di dunia saat ini. Ini berarti Finlandia dapat menyerang pangkalan yang sama yang dibangun Rusia untuk menakut-nakutinya. Bersama dengan Swedia, Finlandia membentuk brigad gabungan yang dilatih untuk perang di cuaca dingin ekstrim. Dengan howitzer yang ditempatkan di Laplandia, mampu menyerang target lebih dari 50 km jauhnya. Finlandia membuka pusat komando NATO di Mikkeli, 90 km dari perbatasan Rusia, untuk mengoordinasikan pasukan sekutu di seluruh wilayah tersebut. Dan Finlandia menyetujui pembangunan jalur kereta api melalui Arktik hingga Norwegia, agar bala bantuan bisa datang dengan kereta daripada harus bergantung pada jalanan yang sulit saat musim dingin. Setiap langkah yang diambil Rusia selalu mendapat respons dari Finlandia yang lebih kuat dari sebelumnya, tapi tidak ada yang seberat apa yang terjadi pada bulan Maret 2026. Pada tahun 1987, Finlandia mengesahkan sebuah undang-undang.
Itu adalah masa ketika negara tersebut berusaha tetap netral tanpa terlibat konflik dengan Uni Soviet. Jadi, parlemen memutuskan akan menjadi kejahatan di wilayah Finlandia untuk mengimpor, memproduksi, mengangkut, menyimpan, atau meledakkan senjata nuklir apapun tanpa pengecualian, bahkan di masa perang sekalipun. Itu adalah bukti bahwa Finlandia berada di luar permainan ini. Undang-undang ini berlaku hampir 40 tahun, dan kemudian pada bulan Maret 2026, pemerintah Finlandia mengusulkan untuk mengakhiri undang-undang tersebut. Alasannya sangat jelas, agar benar-benar menjadi bagian dari pertahanan NATO, Finlandia harus mencabut undang-undang yang melarang aliansi beroperasi di wilayahnya. Menteri Pertahanan Antti Häkkänen mengatakan bahwa situasi keamanan telah berubah secara fundamental sejak invasi ke Ukraina. Jika disetujui dan semua indikasi mengarah ke sana, senjata nuklir NATO dapat masuk ke Finlandia. Kurang dari 160 km dari perbatasan Rusia, kurang dari 300 km dari Sankt Petersburg, kota terbesar kedua di Rusia. Di Moskwa, reaksinya langsung terjadi. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov tampil di depan kamera, dan dia mengatakan bahwa langkah tersebut menciptakan kerentanan bagi Finlandia, dan jika negara itu mengancam Rusia, kami akan mengambil tindakan yang sesuai. Itu adalah bahasa yang sama, nada yang sama, kata-kata yang sama yang digunakan sebelum invasi ke Ukraina. Tapi kali ini tidak ada seorang pun di Helsinki yang bergeming. Dan disinilah kita menghubungkan bagian-bagian dari cerita ini. Lihat, Putin menghabiskan bertahun-tahun mengatakan bahwa NATO adalah ancaman, bahwa pertumbuhan aliansi itu membenarkan perang-perang yang dilakukannya, bahwa netralitas negara-negara tetangga adalah garis yang tidak boleh dilanggar. Tapi setiap tindakan yang dia ambil justru menghasilkan hasil yang sebaliknya. Inilah jebakan yang harus dihadapi setiap pemimpin yang bertindak karena ego, bukan karena strategi. Setiap langkah untuk terlihat kuat justru menciptakan ancaman yang selama ini sangat ingin dihindari. Putin ingin mengintimidasi negara tetangga yang netral. Yang dia ciptakan justru adalah lawan yang paling siap. Dan kamu, bagaimana menurutmu? Apakah kamu percaya bahwa Putin salah ketika mencoba mengintimidasi Finlandia? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Jika video ini membuatmu memahami sesuatu yang sebelumnya tidak kamu ketahui, bagikan kepada seseorang yang mengikuti perkembangan perang. Itu adalah cara terbaik untuk membantu channel ini berkembang. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Masih banyak lagi yang akan datang. Sampai jumpa di video berikutnya.